Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haitsuma kuntum faqad faza fawzan azima. Atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa nahnu insyaallah minal aminin wal 'amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk puji-pujian serta rasa syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat kali ini di pertengahan atau di pekan kedua Desember 2024 ini, khatib dari mimbar yang mulia ini mengajak kita seluruhnya sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita dengan penuh yakin dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala bentuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih apa-apa yang diharamkan pada diri kita masing-masing. Berselawat serta salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan rasa cinta kita. Kita perbanyak salawat buat beliau yang harapannya dari cinta tersebut, dengan banyaknya kita berselawat, di akhirat nanti kita dihitung termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'ihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah Jumat pekan kedua Desember 2024 ini, khatib akan membacakan di mana Allah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan satu hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang
di mana ditakdirkan umur panjang buat dia, baik pula amal ibadahnya. Sepanjang umur dia pula lah amalnya. Sepanjang usia dialah dia beramal. Ini kata Nabi SAW adalah sebaik-baiknya manusia. Wa syarrun nas, dan manusia yang celaka itu kata Nabi SAW, di mana Allah panjangkan umurnya, tapi perbuatannya itu banyakkan, dominannya itu yang buruk-buruk. Mudah-mudahan kita masuk kepada kategori yang panjang umurnya, dan sepanjang umur itu baik pula amalnya. Inilah yang diharapkan kita bersama, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang dihitung dalam hidupnya beramal soleh. Hadis ini sanadnya dari Abu Bakar Siddiq, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini motivasi buat kita semua untuk sama-sama kita memperbanyak amal kebajikan. Kita sama tahu bahwa kehidupan ini hanya menguji kita semua, siapa di antara kita orang yang paling baik amalnya. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ahsanu amalan, siapa yang paling terbaik amalnya. Mudah-mudahan kita bahagian dari orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Ketika ada kita lihat orang mempunyai kebajikan, kita nggak hanya sebagai penonton, tapi kita juga berlomba-lomba atas kebajikan itu. Bukan menjadi komentator, bukan menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku dari kebajikan itu. Supaya masa demi masa, detik demi detik penuh arti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana khatib bacakan di awal muqaddimah, Allah berfirman, wali kulli wijhatu, pada setiap tujuan. Kita yang namanya manusia normal ini pasti ada tujuan. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Tapi jangan gara-gara tujuan jangka pendek dan menengah ini mengabaikan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang orang yang beriman itu adalah negeri yang kekal abadi. Karena menyadari bahwa kita ini adalah masyarakat akhirat yang ditakdirkan Allah pada saat ini menjadi masyarakat bumi. Kita menyadari itu, bahwa nanti ada satu masa, bahwa nanti ada hari berbangkit, ada hari yang dijanjikan buat semua makhluk. Tidak semua makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini menjadi masyarakat akhirat. Bahkan sebagian besar dari masyarakat bumi ini nanti menjadi kayu bakar di akhirat. Mudah-mudahan kita pada kelompok yang sedikit, yakni menjadi masyarakat akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, walikulli wijhatun huwa muwalliha, pada setiap tujuan Allah mengawasinya, Allah lah jurinya.
Allah lah wasitnya. Perlu ketika Allah mau menjadi wasit, menjadi pengawal dalam kehidupan dan tujuan dalam rencana kita, adanya tawakal, berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar, setelah mengambil satu tujuan konkret yang dianggap baik, menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum ayat ini diterangkan oleh Allah, al-haqqu min rabbik, bahwa kebenaran itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal mumtarin, jangan kita menjadi orang yang peragu. Kalau sudah kita yakini hati kecil kita ini adalah langkah terbaik untuk keselamatan kita, kita yakin Allah mengawasi kita, berusahalah kita untuk berada pada posisi itu dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat itu dilanjutkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian pada kebajikan. Berlomba-lomba pada kebajikan. Baik perkara dunia maupun perkara agama. Kalau perkara dunia aja kita berlomba-lomba dalam sebuah kebajikan, apalagilah perkara agama yang kebutuhannya, yang keuntungannya untuk kehidupan negeri yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan akhir 2024 ini menjelang masuknya 2025, kita tidak ada lagi bahagian dari orang yang duduk santai. Kita tidak lagi menjadi orang yang pemalas dalam arti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termotivasi, terpacu. Bahkan insya Allah masjid yang gede ini, masjid yang cukup besar ini menjadi pusat untuk kita melakukan ibadah kita, kajian-kajian kita. Supaya apa? Supaya ini bahagian daripada saksi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan khutbah kali ini bermanfaat adanya, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta an basairina gisawatal giwayah, wa nusalli wa nusallimu man arsaltahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Au kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsuma kuntum faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat, ya mujibas sa'ilin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Iqamatis shalah.